Rahasia tawa Abu Nawas yang membuat hujan turun di istana Baghdad. Suatu pagi di kota Baghdad, suasana pasar sangat ramai. Pedagang buah berteriak menawarkan dagangan, penjual kain sibuk menata warna, dan di sudut pasar terdengar suara riuh, rupanya sedang ada perdebatan sengit antara beberapa ulama dan seorang pedagang kaya. Abu Nawas yang kebetulan lewat berhenti, menonton sambil menepuk-nepuk debu di bajunya. Pedagang kaya itu berkata lantang, "Aku tidak percaya dengan fatwa kalian. Kalau rezeki memang sudah ditentukan, kenapa aku harus bersedekah? Bukankah itu sama saja memindahkan rezekiku kepada orang lain?" Ulama pertama menjawab, "Karena sedekah tidak mengurangi rezeki, justru menambah keberkahan." Pedagang menukas, "Berkah itu kata siapa? Aku hitung uangku setiap hari, kalau aku keluarkan 1 dirham, ya berkurang 1 dirham. Tidak pernah bertambah." Orang-orang mulai tertawa kecil. Ulama kedua mencoba menjelaskan dengan dalil, tapi pedagang itu tetap keras kepala. Abu Nawas yang mendengarkan dari jauh hanya tersenyum tipis. Ia lalu berjalan mendekat sambil berkata santai, "Tuan pedagang, bolehkah aku ikut berdebat sebentar? Tapi aku tidak membawa kitab, hanya logika yang sederhana." "Silakan, asal jangan bicara kosong," kata pedagang itu dengan nada menantang. Abu Nawas mengangguk. Ia menoleh ke arah kerumunan dan meminta izin meminjam sepotong roti dari penjual makanan. Setelah mendapat sepotong kecil, ia melemparkan roti itu ke arah seekor anjing yang sedang duduk tak jauh dari sana. Anjing itu langsung memakannya dengan gembira, lalu mendekat dan menjilat tangan Abu Nawas. Abu tersenyum dan berkata, "Lihat, roti itu memang hilang dari tanganku, tapi aku dapat balasannya, seekor anjing yang tadinya liar kini bersahabat denganku. Itulah berkah." Pedagang mengernyit. "Itu hanya kebetulan, bukan bukti." Abu Nawas lalu mengambil segenggam pasir dan melemparkannya ke arah wajah pedagang itu. Tentu saja pedagang itu marah besar, "Kau kurang ajar. Aku bisa menuntutmu." Abu menjawab tenang, "Tunggu dulu. Kau barusan bilang tidak percaya ada balasan dari perbuatan. Tapi sekarang kau marah karena kau tahu lemparanku pasti ada akibatnya. Jadi kau sendiri percaya hukum sebab akibat. Kalau untuk marah kau percaya balasan, mengapa untuk sedekah tidak?" Kerumunan pasar pecah oleh tawa. Ulama yang tadi debat ikut tertawa menutup mulut, sementara pedagang itu terdiam, antara malu dan kesal. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia berkata lembut, "Tuan pedagang, kau tahu, setiap kali kau berdagang jujur, Allah yang mengatur siapa pembelimu. Kau tidak bisa menahan rezeki yang memang bukan milikmu. Bahkan ayam pun tahu rezekinya di mana, ia tak perlu menghitung biji-biji padi yang jatuh. Tapi manusia, karena terlalu pandai menghitung, sering lupa pada yang memberi hitungan." Pedagang itu menatap Abu Nawas lama. "Kau bicara seolah membaca hatiku," katanya pelan. Abu Nawas tersenyum tipis. "Aku tidak membaca hatimu, aku hanya sering berdagang dengan diriku sendiri. Setiap hari aku menukar kesombongan dengan kesabaran, dan ternyata, itu transaksi yang paling menguntungkan." Kerumunan menjadi hening beberapa saat, lalu seseorang dari belakang berseru, "Abu Nawas menang lagi." Tawa pun pecah serentak. Pedagang yang tadi keras kepala akhirnya mendekati Abu Nawas, menepuk bahunya, dan berkata, "Baiklah, kau menang hari ini. Tapi lain kali aku ingin debat tentang takdir." Abu Nawas menjawab ringan, "Silakan. Tapi nanti kau harus siap, karena kalau kalah, berarti memang sudah takdirmu." Pasar Baghdad kembali riuh oleh tawa, dan Abu Nawas melangkah pergi sambil bersiul, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun sejak hari itu, pedagang kaya itu dikenal sebagai orang yang paling rajin bersedekah, dan setiap kali orang bertanya kenapa, ia hanya tersenyum dan berkata, "Karena aku pernah dihitung oleh Abu Nawas tanpa sempoa." Beberapa minggu setelah peristiwa di pasar itu, kabar tentang perdebatan Abu Nawas dengan si pedagang kaya menyebar sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid.
Sang Khalifah penasaran dan ingin melihat langsung bagaimana Abu Nawas bisa membuat orang keras kepala tunduk tanpa kitab, hanya dengan akal dan kelucuan. Maka ia memerintahkan pengawalnya memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, Khalifah sudah duduk di ruang balairung ditemani beberapa ulama besar. Abu Nawas, kata Khalifah dengan nada bercanda, aku dengar kau sekarang lebih pandai berdebat daripada para ahli ilmu di Baghdad. Benarkah begitu? Abu Nawas tersenyum sambil menunduk hormat, ampun tuanku, hamba tidak lebih pandai, hanya lebih cepat mengakui kalau hamba salah. Khalifah tertawa terbahak. Kalau begitu, mari kita buktikan. Aku ingin melihat siapa yang bisa mengalahkanmu hari ini. Ia memberi isyarat, dan seorang ulama tua maju ke depan. Ulama itu terkenal sangat teliti dalam logika dan ilmu kalam. Ulama itu berkata, Abu Nawas, katakan padaku, mana yang lebih besar, ilmu atau amal? Abu menjawab cepat, amal, tentu saja. Ulama tersenyum licik, tapi tanpa ilmu, amal tidak tahu arah. Maka ilmu harus lebih besar. Abu mengangguk pelan. Benar, tapi kalau ilmu tidak diamalkan, apa gunanya? Maka amal tetap lebih tinggi. Ulama itu tidak puas, namun ilmu bisa menghidupkan amal. Maka ilmu lebih dahulu dan lebih tinggi. Abu menatapnya dengan wajah serius seolah berpikir dalam-dalam, lalu berkata, kalau begitu, apakah ayam lebih mulia dari manusia? Ulama terkejut, apa maksudmu? Karena ayam tahu kapan harus berkokok tanpa belajar, tahu mencari makan tanpa kitab, tahu menjaga anaknya tanpa guru. Ilmunya alami, amalnya nyata. Kalau hanya tahu tapi tak berbuat, maka kita lebih rendah dari ayam. Ruangan meledak dengan tawa. Khalifah hampir tersedak oleh air minum. Ulama itu terdiam, matanya sedikit berputar mencari jawaban. Abu melanjutkan dengan nada lembut, tuanku, ilmu itu seperti lampu, amal seperti minyaknya. Tanpa minyak, lampu padam. Tanpa lampu, minyak tak berguna. Maka keduanya harus seimbang, tapi kalau harus memilih, lebih baik tangan yang bekerja daripada mulut yang hanya menjelaskan cahaya. Khalifah menepuk dadanya sambil tertawa puas. Kau membuat istana ini lebih hidup, Abu Nawas. Tapi aku masih punya satu teka-teki untukmu. Jika kebenaran itu berada di dua sisi yang bertentangan, bagaimana cara memilihnya? Abu Nawas berpikir sebentar, lalu berkata, tuanku, kebenaran itu seperti kuda di padang luas. Dua orang bisa melihat arah yang berbeda, tapi kuda tetap satu. Yang penting bukan siapa yang benar, tapi siapa yang bisa menuntun kuda itu tanpa membuatnya lelah. Khalifah menatapnya kagum. Kau memang aneh, Abu Nawas. Setiap jawabanmu terdengar seperti lelucon, tapi makin lama didengar, makin terasa berat. Abu menunduk sopan. Karena hamba tidak pernah menjawab dengan kepala, tuanku, hamba menjawab dengan pengalaman. Kepala hanya pandai menghafal, tapi pengalaman tahu kapan harus diam. Suasana istana mendadak hening. Semua yang hadir menatap Abu Nawas dengan rasa hormat bercampur kagum. Lalu dari barisan belakang, muncul seseorang yang sejak tadi menahan tawa, ternyata itu si pedagang kaya yang dulu berdebat dengan Abu Nawas di pasar. Ia diundang khusus oleh Khalifah. Pedagang itu berkata lantang, tuanku, benar apa yang dikatakan orang-orang, Abu Nawas tidak pernah menang karena dia pandai, tapi karena orang lain kehabisan alasan. Abu Nawas tersenyum kecil, tidak, tuan pedagang. Aku menang karena orang lain sibuk mencari kemenangan. Aku hanya mencari jalan pulang dari kesombongan. Khalifah tertawa terbahak sampai menepuk meja. Cukup. Aku tidak ingin istanaku runtuh karena tertawa. Tapi Abu Nawas, mulai hari ini, aku ingin setiap Jumat kau hadir ke sini, bukan untuk berdebat, tapi untuk mengajarkan bagaimana tertawa dengan akal. Abu menunduk dalam. Hamba setuju, tuanku. Karena kadang satu tawa bisa mengalahkan 1000 kata. Sejak hari itu, setiap Jumat, istana Baghdad selalu ramai.
Para ulama, pejabat, bahkan rakyat biasa datang bukan hanya untuk mendengar fatwa, tapi untuk menyaksikan bagaimana Abu Nawas mengubah perdebatan menjadi pelajaran, dan pelajaran menjadi hiburan yang tak pernah membosankan. Suatu Jumat sore, ketika istana Baghdad mulai dipenuhi para tamu yang ingin mendengar petuah Abu Nawas, tiba-tiba datang seorang pemuda berpakaian sederhana. Wajahnya tegang, dan matanya menatap Abu Nawas seolah menyimpan sesuatu yang mengganjal. Ia menunduk hormat kepada Khalifah lalu berkata, "Tuanku, izinkan hamba menantang Abu Nawas dalam debat. Bukan tentang ilmu, tapi tentang kejujuran." Khalifah tersenyum, "Wahai Abu Nawas, apakah kau menerima tantangan ini?" Abu Nawas mengangguk ringan. "Dengan satu syarat, tuanku. Jika aku kalah, aku bersedia disuruh membersihkan seluruh halaman istana selama seminggu. Tapi jika aku menang, pemuda ini harus membersihkan pikirannya selama seminggu." Tawa kecil terdengar di antara para hadirin. Pemuda itu tidak gentar. Ia berkata, "Abu Nawas, engkau dikenal cerdik dan licik. Tapi apakah engkau berani jujur sepenuhnya di hadapan Khalifah?" Abu menjawab, "Tentu. Tapi kejujuran itu seperti pedang bermata dua, tajam di tangan yang salah, adil di tangan yang benar. Maka hati-hatilah kalau hendak memegangnya." Pemuda itu mengangguk. "Baiklah, pertanyaanku sederhana. Pernahkah engkau berbohong?" Semua yang hadir menahan napas. Abu Nawas tersenyum lebar, "Setiap manusia pasti pernah berbohong. Tapi bedanya, aku tahu kapan kebohongan bisa menyelamatkan, dan kapan kebenaran bisa menyakiti." Pemuda itu langsung menukas, "Itu berarti engkau membenarkan kebohongan." Abu Nawas menatapnya dalam, "Jika seorang ibu berkata kepada anaknya yang ketakutan di malam gelap bahwa tidak ada hantu, padahal ia sendiri takut, apakah itu kebohongan atau kasih sayang?" Ruangan hening. Pemuda itu terdiam sesaat sebelum menjawab, "Itu pengecualian." Abu tersenyum. "Begitu juga hidup, wahai pemuda. Kebenaran tidak selalu kaku seperti batu. Kadang ia lembut seperti air, tetap suci, tapi menyesuaikan tempatnya." Khalifah mengangguk-angguk, tampak menikmati arah debat yang tak terduga itu. Pemuda itu belum menyerah. Ia mengubah strategi. "Kalau begitu, jawab pertanyaanku ini. Jika engkau dihadapkan pada pilihan antara berkata jujur yang akan membuat Khalifah marah, atau berbohong untuk menyelamatkan dirimu, apa yang akan kau lakukan?" Abu berpura-pura berpikir lama, lalu menatap Khalifah sambil tersenyum nakal. "Hamba akan berkata jujur, tuanku, bahwa hamba sedang mempertimbangkan untuk berbohong." Gelak tawa pecah di seluruh ruangan. Bahkan Khalifah sendiri sampai menepuk lututnya. Tapi Abu belum berhenti. Ia menatap pemuda itu dengan wajah serius. "Wahai anak muda, jangan anggap kejujuran itu sekadar kata. Ia adalah cermin. Bila kau memandangnya dengan hati yang kotor, yang terlihat pun hanya wajah yang terdistorsi." Pemuda itu tertegun. "Jadi menurutmu, aku belum jujur?" Abu mengangguk lembut. "Kau menantangku bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk membuktikan dirimu benar. Itu bukan kejujuran, itu ambisi." Khalifah yang sejak tadi mendengarkan dengan seksama akhirnya bersuara, "Abu Nawas, kata-katamu seperti air di padang gersang. Sederhana, tapi menembus dalam." Abu menunduk. "Tuanku, hamba hanya belajar dari kehidupan. Kejujuran itu tidak selalu manis di lidah, tapi selalu menenangkan di hati. Maka jika seseorang harus memilih antara kebenaran yang pahit dan kebohongan yang manis, lebih baik ia belajar menikmati rasa pahitnya." Pemuda itu meneteskan air mata. Ia berlutut di hadapan Khalifah. "Tuanku, hamba datang bukan karena ingin mengalahkan Abu Nawas. Hamba hanya ingin tahu apakah masih ada manusia yang jujur di dunia ini." Abu Nawas menepuk bahunya lembut. "Ada, anak muda. Tapi jangan mencarinya di orang lain. Temukan dulu di dalam dirimu sendiri. Karena selama kau tidak jujur kepada hatimu, semua kebenaran akan tampak seperti kebohongan." Suasana istana hening lagi.
Lalu perlahan terdengar suara tepuk tangan, bukan karena tawa seperti biasanya, tapi karena kagum. Sejak hari itu, majelis Jumat di istana berubah. Tidak lagi sekadar tempat tertawa, tetapi tempat orang-orang belajar bagaimana berpikir dengan hati dan merasa dengan akal. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Baghdad dilanda musim kemarau panjang. Sungai Tigris mulai surut, pasar menjadi sepi, dan orang-orang mulai cemas akan kekeringan yang berkepanjangan. Khalifah memerintahkan doa bersama di istana, memanggil para ulama, dan tentu saja, Abu Nawas. Ketika semua ulama sibuk berdoa dengan suara keras, Abu Nawas hanya berdiri di pinggir halaman istana, memandang langit dengan tangan terlipat di dada. Seorang pejabat istana yang tidak suka padanya mendekat dan berbisik sinis, "Kau ini orang aneh, Abu Nawas. Semua orang sedang memohon hujan, tapi kau hanya diam. Apakah kau tidak berdoa?" Abu menjawab tenang, "Aku sedang berdoa dengan diam. Karena kalau bumi terlalu bising, langit tidak mendengar." Pejabat itu mendengus, menganggapnya malas. Tapi Khalifah yang memperhatikan dari jauh justru tertarik. Ia memanggil Abu Nawas ke tengah-tengah halaman. "Wahai Abu Nawas, semua orang telah berdoa, tapi hujan belum turun. Apakah kau punya cara lain untuk meminta kepada Tuhan?" Abu tersenyum kecil. "Izinkan hamba mencoba dengan caranya anak kecil, Tuanku." Ia lalu memanggil beberapa anak yatim dari kampung sekitar istana, memberi mereka roti, dan berkata, "Makanlah dengan gembira, tapi sebelum makan, mari kita tertawa bersama agar Allah tahu bahwa kami masih bersyukur." Anak-anak itu tertawa riang, menepuk tangan, bermain di bawah langit yang mendung. Orang-orang menatap heran, bahkan sebagian ulama merasa janggal, bagaimana mungkin hujan diminta dengan tawa, bukan tangisan. Namun Abu Nawas hanya berkata, "Ketika manusia terlalu sibuk mengeluh, langit menunggu siapa yang masih bisa tertawa. Karena tawa dari hati yang bersyukur lebih nyaring dari tangisan yang penuh keluh." Beberapa saat kemudian, angin berembus lembut. Daun-daun bergerak, dan butiran air pertama jatuh di pipi seorang anak kecil. Lalu langit terbuka, hujan turun perlahan, seperti jawaban yang datang dengan senyum. Khalifah berdiri terpaku. "Abu Nawas, bagaimana kau tahu hujan akan turun?" Abu menatap langit dengan tenang. "Hamba tidak tahu, Tuanku. Tapi hamba yakin, Tuhan lebih cepat menurunkan rahmat kepada orang yang bersyukur daripada kepada orang yang hanya pandai meminta." Hujan makin deras. Semua orang berlari mencari tempat berteduh, tapi Abu Nawas tetap berdiri di bawah air yang turun deras. Khalifah memanggilnya, "Masuklah ke dalam, nanti kau sakit." Abu tersenyum, "Tidak, Tuanku. Setelah sekian lama meminta hujan, sungguh tidak sopan kalau hamba pergi ketika doanya dikabulkan." Khalifah tertawa sambil menggelengkan kepala, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, wajahnya tampak benar-benar tenang. Sore itu, Baghdad diselimuti hujan lembut. Di jalan-jalan, orang-orang menari kecil, anak-anak berlari sambil berteriak kegirangan, dan di antara mereka terlihat Abu Nawas berjalan santai, bajunya basah kuyup, tapi wajahnya bersinar damai. Seseorang memanggilnya dari kejauhan, "Abu Nawas, apa yang sebenarnya kau katakan kepada Tuhan hingga Dia menurunkan hujan?" Abu menoleh, tersenyum, lalu menjawab pelan, "Aku hanya berkata, ya Tuhan, lihatlah kami yang masih bisa tertawa di tengah kemarau. Kalau tawa kami saja kau biarkan kering, bagaimana dengan iman kami?" Dan setelah itu, tidak ada lagi yang berkata apa-apa. Hanya suara hujan yang terus turun, seperti langit sedang ikut tertawa bersama Abu Nawas. Rahasia tawa Abu Nawas yang membuat hujan turun di istana Baghdad. Suatu pagi di kota Baghdad, suasana pasar sangat ramai. Pedagang buah berteriak menawarkan dagangan, penjual kain sibuk menata warna, dan di sudut pasar terdengar suara riuh, rupanya sedang ada perdebatan sengit antara beberapa ulama dan seorang pedagang kaya. Abu Nawas yang kebetulan lewat berhenti, menonton sambil menepuk-nepuk debu di bajunya. Pedagang kaya itu berkata lantang,
Aku tidak percaya dengan fatwa kalian. Kalau rezeki memang sudah ditentukan, kenapa aku harus bersedekah? Bukankah itu sama saja memindahkan rezekiku kepada orang lain? Ulama pertama menjawab, karena sedekah tidak mengurangi rezeki, justru menambah keberkahan. Pedagang menukas, berkah itu kata siapa? Aku hitung uangku setiap hari, kalau aku keluarkan 1 dirham, ya berkurang 1 dirham. Tidak pernah bertambah. Orang-orang mulai tertawa kecil. Ulama kedua mencoba menjelaskan dengan dalil, tapi pedagang itu tetap keras kepala. Abu Nawas yang mendengarkan dari jauh hanya tersenyum tipis. Ia lalu berjalan mendekat sambil berkata santai, "Tuan pedagang, bolehkah aku ikut berdebat sebentar? Tapi aku tidak membawa kitab, hanya logika yang sederhana." "Silakan, asal jangan bicara kosong," kata pedagang itu dengan nada menantang. Abu Nawas mengangguk. Ia menoleh ke arah kerumunan, dan meminta izin meminjam sepotong roti dari penjual makanan. Setelah mendapat sepotong kecil, ia melemparkan roti itu ke arah seekor anjing yang sedang duduk tak jauh dari sana. Anjing itu langsung memakannya dengan gembira, lalu mendekat dan menjilat tangan Abu Nawas. Abu tersenyum dan berkata, "Lihat, roti itu memang hilang dari tanganku, tapi aku dapat balasannya, seekor anjing yang tadinya liar kini bersahabat denganku. Itulah berkah." Pedagang mengernyit. Itu hanya kebetulan, bukan bukti. Abu Nawas lalu mengambil segenggam pasir dan melemparkannya ke arah wajah pedagang itu. Tentu saja pedagang itu marah besar, "Kau kurang ajar. Aku bisa menuntutmu." Abu menjawab tenang, "Tunggu dulu. Kau barusan bilang tidak percaya ada balasan dari perbuatan. Tapi sekarang kau marah karena kau tahu lemparanku pasti ada akibatnya. Jadi kau sendiri percaya hukum sebab akibat. Kalau untuk marah kau percaya balasan, mengapa untuk sedekah tidak?" Kerumunan pasar pecah oleh tawa. Ulama yang tadi debat ikut tertawa menutup mulut, sementara pedagang itu terdiam, antara malu dan kesal. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia berkata lembut, "Tuan pedagang, kau tahu, setiap kali kau berdagang jujur, Allah yang mengatur siapa pembelimu. Kau tidak bisa menahan rezeki yang memang bukan milikmu. Bahkan ayam pun tahu rezekinya di mana, ia tak perlu menghitung biji-biji padi yang jatuh. Tapi manusia, karena terlalu pandai menghitung, sering lupa pada yang memberi hitungan." Pedagang itu menatap Abu Nawas lama. "Kau bicara seolah membaca hatiku," katanya pelan. Abu Nawas tersenyum tipis. "Aku tidak membaca hatimu, aku hanya sering berdagang dengan diriku sendiri. Setiap hari aku menukar kesombongan dengan kesabaran, dan ternyata, itu transaksi yang paling menguntungkan." Kerumunan menjadi hening beberapa saat, lalu seseorang dari belakang berseru, "Abu Nawas menang lagi." Tawa pun pecah serentak. Pedagang yang tadi keras kepala akhirnya mendekati Abu Nawas, menepuk bahunya, dan berkata, "Baiklah, kau menang hari ini. Tapi lain kali aku ingin debat tentang takdir." Abu Nawas menjawab ringan, "Silakan. Tapi nanti kau harus siap, karena kalau kalah, berarti memang sudah takdirmu." Pasar Baghdad kembali riuh oleh tawa, dan Abu Nawas melangkah pergi sambil bersiul, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun sejak hari itu, pedagang kaya itu dikenal sebagai orang yang paling rajin bersedekah, dan setiap kali orang bertanya kenapa, ia hanya tersenyum dan berkata, "Karena aku pernah dihitung oleh Abu Nawas tanpa sempoa." Beberapa minggu setelah peristiwa di pasar itu, kabar tentang perdebatan Abu Nawas dengan si pedagang kaya menyebar sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Sang Khalifah penasaran dan ingin melihat langsung bagaimana Abu Nawas bisa membuat orang keras kepala tunduk tanpa kitab, hanya dengan akal dan kelucuan. Maka ia memerintahkan pengawalnya memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, Khalifah sudah duduk di ruang balairung ditemani beberapa ulama besar. "Abu Nawas," kata Khalifah dengan nada bercanda, "aku dengar kau sekarang lebih pandai berdebat daripada para ahli ilmu di Baghdad. Benarkah begitu?"
Abu Nawas tersenyum sambil menunduk hormat, "Ampun tuanku, hamba tidak lebih pandai, hanya lebih cepat mengakui kalau hamba salah." Khalifah tertawa terbahak. "Kalau begitu, mari kita buktikan. Aku ingin melihat siapa yang bisa mengalahkanmu hari ini." Ia memberi isyarat, dan seorang ulama tua maju ke depan. Ulama itu terkenal sangat teliti dalam logika dan ilmu kalam. Ulama itu berkata, "Abu Nawas, katakan padaku, mana yang lebih besar, ilmu atau amal?" Abu menjawab cepat, "Amal, tentu saja." Ulama tersenyum licik, "Tapi tanpa ilmu, amal tidak tahu arah. Maka ilmu harus lebih besar." Abu mengangguk pelan. "Benar, tapi kalau ilmu tidak diamalkan, apa gunanya? Maka amal tetap lebih tinggi." Ulama itu tidak puas, namun ilmu bisa menghidupkan amal. Maka ilmu lebih dahulu dan lebih tinggi. Abu menatapnya dengan wajah serius seolah berpikir dalam-dalam, lalu berkata, "Kalau begitu, apakah ayam lebih mulia dari manusia?" Ulama terkejut, "Apa maksudmu?" "Karena ayam tahu kapan harus berkokok tanpa belajar, tahu mencari makan tanpa kitab, tahu menjaga anaknya tanpa guru. Ilmunya alami, amalnya nyata. Kalau hanya tahu tapi tak berbuat, maka kita lebih rendah dari ayam." Ruangan meledak dengan tawa. Khalifah hampir tersedak oleh air minum. Ulama itu terdiam, matanya sedikit berputar mencari jawaban. Abu melanjutkan dengan nada lembut, "Tuanku, ilmu itu seperti lampu, amal seperti minyaknya. Tanpa minyak, lampu padam. Tanpa lampu, minyak tak berguna. Maka keduanya harus seimbang, tapi kalau harus memilih, lebih baik tangan yang bekerja daripada mulut yang hanya menjelaskan cahaya." Khalifah menepuk dadanya sambil tertawa puas. "Kau membuat istana ini lebih hidup, Abu Nawas. Tapi aku masih punya satu teka-teki untukmu. Jika kebenaran itu berada di dua sisi yang bertentangan, bagaimana cara memilihnya?" Abu Nawas berpikir sebentar, lalu berkata, "Tuanku, kebenaran itu seperti kuda di padang luas. Dua orang bisa melihat arah yang berbeda, tapi kuda tetap satu. Yang penting bukan siapa yang benar, tapi siapa yang bisa menuntun kuda itu tanpa membuatnya lelah." Khalifah menatapnya kagum. "Kau memang aneh, Abu Nawas. Setiap jawabanmu terdengar seperti lelucon, tapi makin lama didengar, makin terasa berat." Abu menunduk sopan. "Karena hamba tidak pernah menjawab dengan kepala, tuanku, hamba menjawab dengan pengalaman. Kepala hanya pandai menghafal, tapi pengalaman tahu kapan harus diam." Suasana istana mendadak hening. Semua yang hadir menatap Abu Nawas dengan rasa hormat bercampur kagum. Lalu dari barisan belakang, muncul seseorang yang sejak tadi menahan tawa. Ternyata itu si pedagang kaya yang dulu berdebat dengan Abu Nawas di pasar. Ia diundang khusus oleh Khalifah. Pedagang itu berkata lantang, "Tuanku, benar apa yang dikatakan orang-orang, Abu Nawas tidak pernah menang karena dia pandai, tapi karena orang lain kehabisan alasan." Abu Nawas tersenyum kecil, "Tidak, Tuan Pedagang. Aku menang karena orang lain sibuk mencari kemenangan. Aku hanya mencari jalan pulang dari kesombongan." Khalifah tertawa terbahak sampai menepuk meja. "Cukup. Aku tidak ingin istanaku runtuh karena tertawa. Tapi Abu Nawas, mulai hari ini, aku ingin setiap Jumat kau hadir ke sini, bukan untuk berdebat, tapi untuk mengajarkan bagaimana tertawa dengan akal." Abu menunduk dalam. "Hamba setuju, tuanku. Karena kadang satu tawa bisa mengalahkan 1000 kata." Sejak hari itu, setiap Jumat, istana Baghdad selalu ramai. Para ulama, pejabat, bahkan rakyat biasa datang bukan hanya untuk mendengar fatwa, tapi untuk menyaksikan bagaimana Abu Nawas mengubah perdebatan menjadi pelajaran, dan pelajaran menjadi hiburan yang tak pernah membosankan. Suatu Jumat sore, ketika istana Baghdad mulai dipenuhi para tamu yang ingin mendengar petuah Abu Nawas, tiba-tiba datang seorang pemuda berpakaian sederhana. Wajahnya tegang, dan matanya menatap Abu Nawas seolah menyimpan sesuatu yang mengganjal.
Ia menunduk hormat kepada Khalifah lalu berkata, "Tuanku, izinkan hamba menantang Abu Nawas dalam debat. Bukan tentang ilmu, tapi tentang kejujuran." Khalifah tersenyum, "Wahai Abu Nawas, apakah kau menerima tantangan ini?" Abu Nawas mengangguk ringan. "Dengan satu syarat, tuanku. Jika aku kalah, aku bersedia disuruh membersihkan seluruh halaman istana selama seminggu. Tapi jika aku menang, pemuda ini harus membersihkan pikirannya selama seminggu." Tawa kecil terdengar di antara para hadirin. Pemuda itu tidak gentar. Ia berkata, "Abu Nawas, engkau dikenal cerdik dan licik. Tapi apakah engkau berani jujur sepenuhnya di hadapan Khalifah?" Abu menjawab, "Tentu. Tapi kejujuran itu seperti pedang bermata dua, tajam di tangan yang salah, adil di tangan yang benar. Maka hati-hatilah kalau hendak memegangnya." Pemuda itu mengangguk. "Baiklah, pertanyaanku sederhana. Pernahkah engkau berbohong?" Semua yang hadir menahan napas. Abu Nawas tersenyum lebar, "Setiap manusia pasti pernah berbohong. Tapi bedanya, aku tahu kapan kebohongan bisa menyelamatkan, dan kapan kebenaran bisa menyakiti." Pemuda itu langsung menukas, "Itu berarti engkau membenarkan kebohongan." Abu Nawas menatapnya dalam, "Jika seorang ibu berkata kepada anaknya yang ketakutan di malam gelap bahwa tidak ada hantu, padahal ia sendiri takut, apakah itu kebohongan atau kasih sayang?" Ruangan hening. Pemuda itu terdiam sesaat sebelum menjawab, "Itu pengecualian." Abu tersenyum. "Begitu juga hidup, wahai pemuda. Kebenaran tidak selalu kaku seperti batu. Kadang ia lembut seperti air, tetap suci, tapi menyesuaikan tempatnya." Khalifah mengangguk-angguk, tampak menikmati arah debat yang tak terduga itu. Pemuda itu belum menyerah. Ia mengubah strategi. "Kalau begitu, jawab pertanyaanku ini. Jika engkau dihadapkan pada pilihan antara berkata jujur yang akan membuat Khalifah marah, atau berbohong untuk menyelamatkan dirimu, apa yang akan kau lakukan?" Abu berpura-pura berpikir lama, lalu menatap Khalifah sambil tersenyum nakal. "Hamba akan berkata jujur, tuanku, bahwa hamba sedang mempertimbangkan untuk berbohong." Gelak tawa pecah di seluruh ruangan. Bahkan Khalifah sendiri sampai menepuk lututnya. Tapi Abu belum berhenti. Ia menatap pemuda itu dengan wajah serius. "Wahai anak muda, jangan anggap kejujuran itu sekadar kata. Ia adalah cermin. Bila kau memandangnya dengan hati yang kotor, yang terlihat pun hanya wajah yang terdistorsi." Pemuda itu tertegun. "Jadi menurutmu, aku belum jujur?" Abu mengangguk lembut. "Kau menantangku bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk membuktikan dirimu benar. Itu bukan kejujuran, itu ambisi." Khalifah yang sejak tadi mendengarkan dengan seksama akhirnya bersuara, "Abu Nawas, kata-katamu seperti air di padang gersang. Sederhana, tapi menembus dalam." Abu menunduk. "Tuanku, hamba hanya belajar dari kehidupan. Kejujuran itu tidak selalu manis di lidah, tapi selalu menenangkan di hati. Maka jika seseorang harus memilih antara kebenaran yang pahit dan kebohongan yang manis, lebih baik ia belajar menikmati rasa pahitnya." Pemuda itu meneteskan air mata. Ia berlutut di hadapan Khalifah. "Tuanku, hamba datang bukan karena ingin mengalahkan Abu Nawas. Hamba hanya ingin tahu apakah masih ada manusia yang jujur di dunia ini." Abu Nawas menepuk bahunya lembut. "Ada, anak muda. Tapi jangan mencarinya di orang lain. Temukan dulu di dalam dirimu sendiri. Karena selama kau tidak jujur kepada hatimu, semua kebenaran akan tampak seperti kebohongan." Suasana istana hening lagi. Lalu perlahan terdengar suara tepuk tangan, bukan karena tawa seperti biasanya, tapi karena kagum. Sejak hari itu, majelis Jumat di istana berubah. Tidak lagi sekadar tempat tertawa, tetapi tempat orang-orang belajar bagaimana berpikir dengan hati dan merasa dengan akal. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Baghdad dilanda musim kemarau panjang. Sungai Tigris mulai surut, pasar menjadi sepi, dan orang-orang mulai cemas akan kekeringan yang berkepanjangan.
Khalifah memerintahkan doa bersama di istana, memanggil para ulama, dan tentu saja, Abu Nawas. Ketika semua ulama sibuk berdoa dengan suara keras, Abu Nawas hanya berdiri di pinggir halaman istana, memandang langit dengan tangan terlipat di dada. Seorang pejabat istana yang tidak suka padanya mendekat dan berbisik sinis, "Kau ini orang aneh, Abu Nawas. Semua orang sedang memohon hujan, tapi kau hanya diam. Apakah kau tidak berdoa?" Abu menjawab tenang, "Aku sedang berdoa dengan diam. Karena kalau bumi terlalu bising, langit tidak mendengar." Pejabat itu mendengus, menganggapnya malas. Tapi Khalifah yang memperhatikan dari jauh justru tertarik. Ia memanggil Abu Nawas ke tengah-tengah halaman. "Wahai Abu Nawas, semua orang telah berdoa, tapi hujan belum turun. Apakah kau punya cara lain untuk meminta kepada Tuhan?" Abu tersenyum kecil. "Izinkan hamba mencoba dengan caranya anak kecil, tuanku." Ia lalu memanggil beberapa anak yatim dari kampung sekitar istana, memberi mereka roti, dan berkata, "Makanlah dengan gembira, tapi sebelum makan, mari kita tertawa bersama agar Allah tahu bahwa kami masih bersyukur." Anak-anak itu tertawa riang, menepuk tangan, bermain di bawah langit yang mendung. Orang-orang menatap heran, bahkan sebagian ulama merasa janggal, bagaimana mungkin hujan diminta dengan tawa, bukan tangisan. Namun Abu Nawas hanya berkata, "Ketika manusia terlalu sibuk mengeluh, langit menunggu siapa yang masih bisa tertawa. Karena tawa dari hati yang bersyukur lebih nyaring dari tangisan yang penuh keluh." Beberapa saat kemudian, angin berembus lembut. Daun-daun bergerak, dan butiran air pertama jatuh di pipi seorang anak kecil. Lalu langit terbuka, hujan turun perlahan, seperti jawaban yang datang dengan senyum. Khalifah berdiri terpaku. "Abu Nawas, bagaimana kau tahu hujan akan turun?" Abu menatap langit dengan tenang. "Hamba tidak tahu, tuanku. Tapi hamba yakin, Tuhan lebih cepat menurunkan rahmat kepada orang yang bersyukur daripada kepada orang yang hanya pandai meminta." Hujan makin deras. Semua orang berlari mencari tempat berteduh, tapi Abu Nawas tetap berdiri di bawah air yang turun deras. Khalifah memanggilnya, "Masuklah ke dalam, nanti kau sakit." Abu tersenyum, "Tidak, tuanku. Setelah sekian lama meminta hujan, sungguh tidak sopan kalau hamba pergi ketika doanya dikabulkan." Khalifah tertawa sambil menggelengkan kepala, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, wajahnya tampak benar-benar tenang. Sore itu, Baghdad diselimuti hujan lembut. Di jalan-jalan, orang-orang menari kecil, anak-anak berlari sambil berteriak kegirangan, dan di antara mereka terlihat Abu Nawas berjalan santai, bajunya basah kuyup, tapi wajahnya bersinar damai. Seseorang memanggilnya dari kejauhan, "Abu Nawas, apa yang sebenarnya kau katakan kepada Tuhan hingga Dia menurunkan hujan?" Abu menoleh, tersenyum, lalu menjawab pelan, "Aku hanya berkata, ya Tuhan, lihatlah kami yang masih bisa tertawa di tengah kemarau. Kalau tawa kami saja kau biarkan kering, bagaimana dengan iman kami?" Dan setelah itu, tidak ada lagi yang berkata apa-apa. Hanya suara hujan yang terus turun, seperti langit sedang ikut tertawa bersama Abu Nawas. Rahasia tawa Abu Nawas yang membuat hujan turun di istana Baghdad. Suatu pagi di kota Baghdad, suasana pasar sangat ramai. Pedagang buah berteriak menawarkan dagangan, penjual kain sibuk menata warna, dan di sudut pasar terdengar suara riuh, rupanya sedang ada perdebatan sengit antara beberapa ulama dan seorang pedagang kaya. Abu Nawas yang kebetulan lewat berhenti, menonton sambil menepuk-nepuk debu di bajunya. Pedagang kaya itu berkata lantang, "Aku tidak percaya dengan fatwa kalian. Kalau rezeki memang sudah ditentukan, kenapa aku harus bersedekah? Bukankah itu sama saja memindahkan rezekiku kepada orang lain?" Ulama pertama menjawab, "Karena sedekah tidak mengurangi rezeki, justru menambah keberkahan." Pedagang menukas, "Berkah itu kata siapa? Aku hitung uangku setiap hari, kalau aku keluarkan 1 dirham, ya berkurang 1 dirham. Tidak pernah bertambah."
Orang-orang mulai tertawa kecil. Ulama kedua mencoba menjelaskan dengan dalil, tapi pedagang itu tetap keras kepala. Abu Nawas yang mendengarkan dari jauh hanya tersenyum tipis. Ia lalu berjalan mendekat sambil berkata santai, "Tuan pedagang, bolehkah aku ikut berdebat sebentar? Tapi aku tidak membawa kitab, hanya logika yang sederhana." "Silakan, asal jangan bicara kosong," kata pedagang itu dengan nada menantang. Abu Nawas mengangguk. Ia menoleh ke arah kerumunan, dan meminta izin meminjam sepotong roti dari penjual makanan. Setelah mendapat sepotong kecil, ia melemparkan roti itu ke arah seekor anjing yang sedang duduk tak jauh dari sana. Anjing itu langsung memakannya dengan gembira, lalu mendekat dan menjilat tangan Abu Nawas. Abu tersenyum dan berkata, "Lihat, roti itu memang hilang dari tanganku, tapi aku dapat balasannya, seekor anjing yang tadinya liar kini bersahabat denganku. Itulah berkah." Pedagang mengernyit. "Itu hanya kebetulan, bukan bukti." Abu Nawas lalu mengambil segenggam pasir dan melemparkannya ke arah wajah pedagang itu. Tentu saja pedagang itu marah besar, "Kau kurang ajar. Aku bisa menuntutmu." Abu menjawab tenang, "Tunggu dulu. Kau barusan bilang tidak percaya ada balasan dari perbuatan. Tapi sekarang kau marah karena kau tahu lemparanku pasti ada akibatnya. Jadi kau sendiri percaya hukum sebab akibat. Kalau untuk marah kau percaya balasan, mengapa untuk sedekah tidak?" Kerumunan pasar pecah oleh tawa. Ulama yang tadi debat ikut tertawa menutup mulut, sementara pedagang itu terdiam, antara malu dan kesal. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia berkata lembut, "Tuan pedagang, kau tahu, setiap kali kau berdagang jujur, Allah yang mengatur siapa pembelimu. Kau tidak bisa menahan rezeki yang memang bukan milikmu. Bahkan ayam pun tahu rezekinya di mana, ia tak perlu menghitung biji-biji padi yang jatuh. Tapi manusia, karena terlalu pandai menghitung, sering lupa pada yang memberi hitungan." Pedagang itu menatap Abu Nawas lama. "Kau bicara seolah membaca hatiku," katanya pelan. Abu Nawas tersenyum tipis. "Aku tidak membaca hatimu, aku hanya sering berdagang dengan diriku sendiri. Setiap hari aku menukar kesombongan dengan kesabaran, dan ternyata, itu transaksi yang paling menguntungkan." Kerumunan menjadi hening beberapa saat, lalu seseorang dari belakang berseru, "Abu Nawas menang lagi." Tawa pun pecah serentak. Pedagang yang tadi keras kepala akhirnya mendekati Abu Nawas, menepuk bahunya, dan berkata, "Baiklah, kau menang hari ini. Tapi lain kali aku ingin debat tentang takdir." Abu Nawas menjawab ringan, "Silakan. Tapi nanti kau harus siap, karena kalau kalah, berarti memang sudah takdirmu." Pasar Baghdad kembali riuh oleh tawa, dan Abu Nawas melangkah pergi sambil bersiul, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun sejak hari itu, pedagang kaya itu dikenal sebagai orang yang paling rajin bersedekah, dan setiap kali orang bertanya kenapa, ia hanya tersenyum dan berkata, "Karena aku pernah dihitung oleh Abu Nawas tanpa sempoa." Beberapa minggu setelah peristiwa di pasar itu, kabar tentang perdebatan Abu Nawas dengan si pedagang kaya menyebar sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Sang Khalifah penasaran dan ingin melihat langsung bagaimana Abu Nawas bisa membuat orang keras kepala tunduk tanpa kitab, hanya dengan akal dan kelucuan. Maka ia memerintahkan pengawalnya memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, Khalifah sudah duduk di ruang balairung ditemani beberapa ulama besar. "Abu Nawas," kata Khalifah dengan nada bercanda, "aku dengar kau sekarang lebih pandai berdebat daripada para ahli ilmu di Baghdad. Benarkah begitu?" Abu Nawas tersenyum sambil menunduk hormat, "Ampun tuanku, hamba tidak lebih pandai, hanya lebih cepat mengakui kalau hamba salah." Khalifah tertawa terbahak. "Kalau begitu, mari kita buktikan. Aku ingin melihat siapa yang bisa mengalahkanmu hari ini." Ia memberi isyarat, dan seorang ulama tua maju ke depan. Ulama itu terkenal sangat teliti dalam logika dan ilmu kalam. Ulama itu berkata, "Abu Nawas, katakan padaku, mana yang lebih besar,
ilmu atau amal? Abu menjawab cepat, amal, tentu saja. Ulama tersenyum licik, tapi tanpa ilmu, amal tidak tahu arah. Maka ilmu harus lebih besar. Abu mengangguk pelan. Benar, tapi kalau ilmu tidak diamalkan, apa gunanya? Maka amal tetap lebih tinggi. Ulama itu tidak puas, namun ilmu bisa menghidupkan amal. Maka ilmu lebih dahulu dan lebih tinggi. Abu menatapnya dengan wajah serius seolah berpikir dalam-dalam, lalu berkata, kalau begitu, apakah ayam lebih mulia dari manusia? Ulama terkejut, apa maksudmu? Karena ayam tahu kapan harus berkokok tanpa belajar, tahu mencari makan tanpa kitab, tahu menjaga anaknya tanpa guru. Ilmunya alami, amalnya nyata. Kalau hanya tahu tapi tak berbuat, maka kita lebih rendah dari ayam. Ruangan meledak dengan tawa. Khalifah hampir tersedak oleh air minum. Ulama itu terdiam, matanya sedikit berputar mencari jawaban. Abu melanjutkan dengan nada lembut, Tuanku, ilmu itu seperti lampu, amal seperti minyaknya. Tanpa minyak, lampu padam. Tanpa lampu, minyak tak berguna. Maka keduanya harus seimbang, tapi kalau harus memilih, lebih baik tangan yang bekerja daripada mulut yang hanya menjelaskan cahaya. Khalifah menepuk dadanya sambil tertawa puas. Kau membuat istana ini lebih hidup, Abu Nawas. Tapi aku masih punya satu teka-teki untukmu. Jika kebenaran itu berada di dua sisi yang bertentangan, bagaimana cara memilihnya? Abu Nawas berpikir sebentar, lalu berkata, Tuanku, kebenaran itu seperti kuda di padang luas. Dua orang bisa melihat arah yang berbeda, tapi kuda tetap satu. Yang penting bukan siapa yang benar, tapi siapa yang bisa menuntun kuda itu tanpa membuatnya lelah. Khalifah menatapnya kagum. Kau memang aneh, Abu Nawas. Setiap jawabanmu terdengar seperti lelucon, tapi makin lama didengar, makin terasa berat. Abu menunduk sopan. Karena hamba tidak pernah menjawab dengan kepala, Tuanku, hamba menjawab dengan pengalaman. Kepala hanya pandai menghafal, tapi pengalaman tahu kapan harus diam. Suasana istana mendadak hening. Semua yang hadir menatap Abu Nawas dengan rasa hormat bercampur kagum. Lalu dari barisan belakang, muncul seseorang yang sejak tadi menahan tawa, ternyata itu si pedagang kaya yang dulu berdebat dengan Abu Nawas di pasar. Ia diundang khusus oleh Khalifah. Pedagang itu berkata lantang, Tuanku, benar apa yang dikatakan orang-orang, Abu Nawas tidak pernah menang karena dia pandai, tapi karena orang lain kehabisan alasan. Abu Nawas tersenyum kecil, tidak, Tuan Pedagang. Aku menang karena orang lain sibuk mencari kemenangan. Aku hanya mencari jalan pulang dari kesombongan. Khalifah tertawa terbahak sampai menepuk meja. Cukup. Aku tidak ingin istanaku runtuh karena tertawa. Tapi Abu Nawas, mulai hari ini, aku ingin setiap Jumat kau hadir ke sini, bukan untuk berdebat, tapi untuk mengajarkan bagaimana tertawa dengan akal. Abu menunduk dalam. Hamba setuju, Tuanku. Karena kadang satu tawa bisa mengalahkan 1000 kata. Sejak hari itu, setiap Jumat, istana Baghdad selalu ramai. Para ulama, pejabat, bahkan rakyat biasa datang bukan hanya untuk mendengar fatwa, tapi untuk menyaksikan bagaimana Abu Nawas mengubah perdebatan menjadi pelajaran, dan pelajaran menjadi hiburan yang tak pernah membosankan. Suatu Jumat sore, ketika istana Baghdad mulai dipenuhi para tamu yang ingin mendengar petuah Abu Nawas, tiba-tiba datang seorang pemuda berpakaian sederhana. Wajahnya tegang, dan matanya menatap Abu Nawas seolah menyimpan sesuatu yang mengganjal. Ia menunduk hormat kepada Khalifah lalu berkata, Tuanku, izinkan hamba menantang Abu Nawas dalam debat. Bukan tentang ilmu, tapi tentang kejujuran. Khalifah tersenyum, wahai Abu Nawas, apakah kau menerima tantangan ini? Abu Nawas mengangguk ringan. Dengan satu syarat, Tuanku. Jika aku kalah, aku bersedia disuruh membersihkan seluruh halaman istana selama seminggu. Tapi jika aku menang, pemuda ini harus membersihkan pikirannya selama seminggu.
Tawa kecil terdengar di antara para hadirin. Pemuda itu tidak gentar. Ia berkata, Abu Nawas, engkau dikenal cerdik dan licik. Tapi apakah engkau berani jujur sepenuhnya di hadapan Khalifah? Abu menjawab, tentu. Tapi kejujuran itu seperti pedang bermata dua, tajam di tangan yang salah, adil di tangan yang benar. Maka hati-hatilah kalau hendak memegangnya. Pemuda itu mengangguk. Baiklah, pertanyaanku sederhana. Pernahkah engkau berbohong? Semua yang hadir menahan napas. Abu Nawas tersenyum lebar, setiap manusia pasti pernah berbohong. Tapi bedanya, aku tahu kapan kebohongan bisa menyelamatkan, dan kapan kebenaran bisa menyakiti. Pemuda itu langsung menukas, itu berarti engkau membenarkan kebohongan. Abu Nawas menatapnya dalam. Jika seorang ibu berkata kepada anaknya yang ketakutan di malam gelap bahwa tidak ada hantu, padahal ia sendiri takut, apakah itu kebohongan atau kasih sayang? Ruangan hening. Pemuda itu terdiam sesaat sebelum menjawab, itu pengecualian. Abu tersenyum. Begitu juga hidup, wahai pemuda. Kebenaran tidak selalu kaku seperti batu. Kadang ia lembut seperti air, tetap suci, tapi menyesuaikan tempatnya. Khalifah mengangguk-angguk, tampak menikmati arah debat yang tak terduga itu. Pemuda itu belum menyerah. Ia mengubah strategi. Kalau begitu, jawab pertanyaanku ini. Jika engkau dihadapkan pada pilihan antara berkata jujur yang akan membuat Khalifah marah, atau berbohong untuk menyelamatkan dirimu, apa yang akan kau lakukan? Abu berpura-pura berpikir lama, lalu menatap Khalifah sambil tersenyum nakal. Hamba akan berkata jujur, tuanku, bahwa hamba sedang mempertimbangkan untuk berbohong. Gelak tawa pecah di seluruh ruangan. Bahkan Khalifah sendiri sampai menepuk lututnya. Tapi Abu belum berhenti. Ia menatap pemuda itu dengan wajah serius. Wahai anak muda, jangan anggap kejujuran itu sekadar kata. Ia adalah cermin. Bila kau memandangnya dengan hati yang kotor, yang terlihat pun hanya wajah yang terdistorsi. Pemuda itu tertegun. Jadi menurutmu, aku belum jujur. Abu mengangguk lembut. Kau menantangku bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk membuktikan dirimu benar. Itu bukan kejujuran, itu ambisi. Khalifah yang sejak tadi mendengarkan dengan seksama akhirnya bersuara, Abu Nawas, kata-katamu seperti air di padang gersang. Sederhana, tapi menembus dalam. Abu menunduk. Tuanku, hamba hanya belajar dari kehidupan. Kejujuran itu tidak selalu manis di lidah, tapi selalu menenangkan di hati. Maka jika seseorang harus memilih antara kebenaran yang pahit dan kebohongan yang manis, lebih baik ia belajar menikmati rasa pahitnya. Pemuda itu meneteskan air mata. Ia berlutut di hadapan Khalifah. Tuanku, hamba datang bukan karena ingin mengalahkan Abu Nawas. Hamba hanya ingin tahu apakah masih ada manusia yang jujur di dunia ini. Abu Nawas menepuk bahunya lembut. Ada, anak muda. Tapi jangan mencarinya di orang lain. Temukan dulu di dalam dirimu sendiri. Karena selama kau tidak jujur kepada hatimu, semua kebenaran akan tampak seperti kebohongan. Suasana istana hening lagi. Lalu perlahan terdengar suara tepuk tangan, bukan karena tawa seperti biasanya, tapi karena kagum. Sejak hari itu, majelis Jumat di istana berubah. Tidak lagi sekadar tempat tertawa, tetapi tempat orang-orang belajar bagaimana berpikir dengan hati dan merasa dengan akal. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Baghdad dilanda musim kemarau panjang. Sungai Tigris mulai surut, pasar menjadi sepi, dan orang-orang mulai cemas akan kekeringan yang berkepanjangan. Khalifah memerintahkan doa bersama di istana, memanggil para ulama, dan tentu saja, Abu Nawas. Ketika semua ulama sibuk berdoa dengan suara keras, Abu Nawas hanya berdiri di pinggir halaman istana, memandang langit dengan tangan terlipat di dada. Seorang pejabat istana yang tidak suka padanya mendekat dan berbisik sinis, "Kau ini orang aneh, Abu Nawas. Semua orang sedang memohon hujan, tapi kau hanya diam. Apakah kau tidak berdoa?" Abu menjawab tenang,
Aku sedang berdoa dengan diam. Karena kalau bumi terlalu bising, langit tidak mendengar. Pejabat itu mendengus, menganggapnya malas. Tapi Khalifah yang memperhatikan dari jauh justru tertarik. Ia memanggil Abu Nawas ke tengah-tengah halaman. Wahai Abu Nawas, semua orang telah berdoa, tapi hujan belum turun. Apakah kau punya cara lain untuk meminta kepada Tuhan? Abu tersenyum kecil. Izinkan hamba mencoba dengan caranya anak kecil, tuanku. Ia lalu memanggil beberapa anak yatim dari kampung sekitar istana, memberi mereka roti, dan berkata, makanlah dengan gembira, tapi sebelum makan, mari kita tertawa bersama agar Allah tahu bahwa kami masih bersyukur. Anak-anak itu tertawa riang, menepuk tangan, bermain di bawah langit yang mendung. Orang-orang menatap heran, bahkan sebagian ulama merasa janggal, bagaimana mungkin hujan diminta dengan tawa, bukan tangisan. Namun Abu Nawas hanya berkata, ketika manusia terlalu sibuk mengeluh, langit menunggu siapa yang masih bisa tertawa. Karena tawa dari hati yang bersyukur lebih nyaring dari tangisan yang penuh keluh. Beberapa saat kemudian, angin berembus lembut. Daun-daun bergerak, dan butiran air pertama jatuh di pipi seorang anak kecil. Lalu langit terbuka, hujan turun perlahan, seperti jawaban yang datang dengan senyum. Khalifah berdiri terpaku. Abu Nawas, bagaimana kau tahu hujan akan turun? Abu menatap langit dengan tenang. Hamba tidak tahu, tuanku. Tapi hamba yakin, Tuhan lebih cepat menurunkan rahmat kepada orang yang bersyukur daripada kepada orang yang hanya pandai meminta. Hujan makin deras. Semua orang berlari mencari tempat berteduh, tapi Abu Nawas tetap berdiri di bawah air yang turun deras. Khalifah memanggilnya, masuklah ke dalam, nanti kau sakit. Abu tersenyum, tidak, tuanku. Setelah sekian lama meminta hujan, sungguh tidak sopan kalau hamba pergi ketika doanya dikabulkan. Khalifah tertawa sambil menggelengkan kepala, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, wajahnya tampak benar-benar tenang. Sore itu, Baghdad diselimuti hujan lembut. Di jalan-jalan, orang-orang menari kecil, anak-anak berlari sambil berteriak kegirangan, dan di antara mereka terlihat Abu Nawas berjalan santai, bajunya basah kuyup, tapi wajahnya bersinar damai. Seseorang memanggilnya dari kejauhan, Abu Nawas. Apa yang sebenarnya kau katakan kepada Tuhan hingga dia menurunkan hujan? Abu menoleh, tersenyum, lalu menjawab pelan, aku hanya berkata, ya Tuhan, lihatlah kami yang masih bisa tertawa di tengah kemarau. Kalau tawa kami saja kau biarkan kering, bagaimana dengan iman kami? Dan setelah itu, tidak ada lagi yang berkata apa-apa. Hanya suara hujan yang terus turun, seperti langit sedang ikut tertawa bersama Abu Nawas. Rahasia tawa Abu Nawas yang membuat hujan turun di istana Baghdad. Suatu pagi di kota Baghdad, suasana pasar sangat ramai. Pedagang buah berteriak menawarkan dagangan, penjual kain sibuk menata warna, dan di sudut pasar terdengar suara riuh, rupanya sedang ada perdebatan sengit antara beberapa ulama dan seorang pedagang kaya. Abu Nawas yang kebetulan lewat berhenti, menonton sambil menepuk-nepuk debu di bajunya. Pedagang kaya itu berkata lantang, aku tidak percaya dengan fatwa kalian. Kalau rezeki memang sudah ditentukan, kenapa aku harus bersedekah? Bukankah itu sama saja memindahkan rezekiku kepada orang lain? Ulama pertama menjawab, karena sedekah tidak mengurangi rezeki, justru menambah keberkahan. Pedagang menukas, berkah itu kata siapa? Aku hitung uangku setiap hari, kalau aku keluarkan 1 dirham, ya berkurang 1 dirham. Tidak pernah bertambah. Orang-orang mulai tertawa kecil. Ulama kedua mencoba menjelaskan dengan dalil, tapi pedagang itu tetap keras kepala. Abu Nawas yang mendengarkan dari jauh hanya tersenyum tipis. Ia lalu berjalan mendekat sambil berkata santai, Tuan pedagang, bolehkah aku ikut berdebat sebentar? Tapi aku tidak membawa kitab, hanya logika yang sederhana. Silakan, asal jangan bicara kosong, kata pedagang itu dengan nada menantang. Abu Nawas mengangguk.
Ia menoleh ke arah kerumunan dan meminta izin meminjam sepotong roti dari penjual makanan. Setelah mendapat sepotong kecil, ia melemparkan roti itu ke arah seekor anjing yang sedang duduk tak jauh dari sana. Anjing itu langsung memakannya dengan gembira, lalu mendekat dan menjilat tangan Abu Nawas. Abu tersenyum dan berkata, "Lihat, roti itu memang hilang dari tanganku, tapi aku dapat balasannya, seekor anjing yang tadinya liar kini bersahabat denganku. Itulah berkah." Pedagang mengernyit. "Itu hanya kebetulan, bukan bukti." Abu Nawas lalu mengambil segenggam pasir dan melemparkannya ke arah wajah pedagang itu. Tentu saja pedagang itu marah besar, "Kau kurang ajar. Aku bisa menuntutmu." Abu menjawab tenang, "Tunggu dulu. Kau barusan bilang tidak percaya ada balasan dari perbuatan. Tapi sekarang kau marah karena kau tahu lemparanku pasti ada akibatnya. Jadi kau sendiri percaya hukum sebab akibat. Kalau untuk marah kau percaya balasan, mengapa untuk sedekah tidak?" Kerumunan pasar pecah oleh tawa. Ulama yang tadi debat ikut tertawa menutup mulut, sementara pedagang itu terdiam, antara malu dan kesal. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia berkata lembut, "Tuan pedagang, kau tahu, setiap kali kau berdagang jujur, Allah yang mengatur siapa pembelimu. Kau tidak bisa menahan rezeki yang memang bukan milikmu. Bahkan ayam pun tahu rezekinya di mana, ia tak perlu menghitung biji-biji padi yang jatuh. Tapi manusia, karena terlalu pandai menghitung, sering lupa pada yang memberi hitungan." Pedagang itu menatap Abu Nawas lama. "Kau bicara seolah membaca hatiku," katanya pelan. Abu Nawas tersenyum tipis. "Aku tidak membaca hatimu, aku hanya sering berdagang dengan diriku sendiri. Setiap hari aku menukar kesombongan dengan kesabaran, dan ternyata, itu transaksi yang paling menguntungkan." Kerumunan menjadi hening beberapa saat, lalu seseorang dari belakang berseru, "Abu Nawas menang lagi." Tawa pun pecah serentak. Pedagang yang tadi keras kepala akhirnya mendekati Abu Nawas, menepuk bahunya, dan berkata, "Baiklah, kau menang hari ini. Tapi lain kali aku ingin debat tentang takdir." Abu Nawas menjawab ringan, "Silakan. Tapi nanti kau harus siap, karena kalau kalah, berarti memang sudah takdirmu." Pasar Baghdad kembali riuh oleh tawa, dan Abu Nawas melangkah pergi sambil bersiul, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun sejak hari itu, pedagang kaya itu dikenal sebagai orang yang paling rajin bersedekah, dan setiap kali orang bertanya kenapa, ia hanya tersenyum dan berkata, "Karena aku pernah dihitung oleh Abu Nawas tanpa sempoa." Beberapa minggu setelah peristiwa di pasar itu, kabar tentang perdebatan Abu Nawas dengan si pedagang kaya menyebar sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Sang Khalifah penasaran dan ingin melihat langsung bagaimana Abu Nawas bisa membuat orang keras kepala tunduk tanpa kitab, hanya dengan akal dan kelucuan. Maka ia memerintahkan pengawalnya memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, Khalifah sudah duduk di ruang balairung ditemani beberapa ulama besar. "Abu Nawas," kata Khalifah dengan nada bercanda, "aku dengar kau sekarang lebih pandai berdebat daripada para ahli ilmu di Baghdad. Benarkah begitu?" Abu Nawas tersenyum sambil menunduk hormat, "Ampun tuanku, hamba tidak lebih pandai, hanya lebih cepat mengakui kalau hamba salah." Khalifah tertawa terbahak. "Kalau begitu, mari kita buktikan. Aku ingin melihat siapa yang bisa mengalahkanmu hari ini." Ia memberi isyarat, dan seorang ulama tua maju ke depan. Ulama itu terkenal sangat teliti dalam logika dan ilmu kalam. Ulama itu berkata, "Abu Nawas, katakan padaku, mana yang lebih besar, ilmu atau amal?" Abu menjawab cepat, "Amal, tentu saja." Ulama tersenyum licik, "Tapi tanpa ilmu, amal tidak tahu arah. Maka ilmu harus lebih besar." Abu mengangguk pelan. "Benar, tapi kalau ilmu tidak diamalkan, apa gunanya? Maka amal tetap lebih tinggi." Ulama itu tidak puas, namun ilmu bisa menghidupkan amal. Maka ilmu lebih dahulu dan lebih tinggi.
Abu menatapnya dengan wajah serius seolah berpikir dalam-dalam, lalu berkata, "Kalau begitu, apakah ayam lebih mulia dari manusia?" Ulama terkejut, "Apa maksudmu?" Karena ayam tahu kapan harus berkokok tanpa belajar, tahu mencari makan tanpa kitab, tahu menjaga anaknya tanpa guru. Ilmunya alami, amalnya nyata. Kalau hanya tahu tapi tak berbuat, maka kita lebih rendah dari ayam. Ruangan meledak dengan tawa. Khalifah hampir tersedak oleh air minum. Ulama itu terdiam, matanya sedikit berputar mencari jawaban. Abu melanjutkan dengan nada lembut, "Tuanku, ilmu itu seperti lampu, amal seperti minyaknya. Tanpa minyak, lampu padam. Tanpa lampu, minyak tak berguna. Maka keduanya harus seimbang, tapi kalau harus memilih, lebih baik tangan yang bekerja daripada mulut yang hanya menjelaskan cahaya." Khalifah menepuk dadanya sambil tertawa puas. "Kau membuat istana ini lebih hidup, Abu Nawas. Tapi aku masih punya satu teka-teki untukmu. Jika kebenaran itu berada di dua sisi yang bertentangan, bagaimana cara memilihnya?" Abu Nawas berpikir sebentar, lalu berkata, "Tuanku, kebenaran itu seperti kuda di padang luas. Dua orang bisa melihat arah yang berbeda, tapi kuda tetap satu. Yang penting bukan siapa yang benar, tapi siapa yang bisa menuntun kuda itu tanpa membuatnya lelah." Khalifah menatapnya kagum. "Kau memang aneh, Abu Nawas. Setiap jawabanmu terdengar seperti lelucon, tapi makin lama didengar, makin terasa berat." Abu menunduk sopan. "Karena hamba tidak pernah menjawab dengan kepala, Tuanku, hamba menjawab dengan pengalaman. Kepala hanya pandai menghafal, tapi pengalaman tahu kapan harus diam." Suasana istana mendadak hening. Semua yang hadir menatap Abu Nawas dengan rasa hormat bercampur kagum. Lalu dari barisan belakang, muncul seseorang yang sejak tadi menahan tawa. Ternyata itu si pedagang kaya yang dulu berdebat dengan Abu Nawas di pasar. Ia diundang khusus oleh Khalifah. Pedagang itu berkata lantang, "Tuanku, benar apa yang dikatakan orang-orang, Abu Nawas tidak pernah menang karena dia pandai, tapi karena orang lain kehabisan alasan." Abu Nawas tersenyum kecil, "Tidak, Tuan Pedagang. Aku menang karena orang lain sibuk mencari kemenangan. Aku hanya mencari jalan pulang dari kesombongan." Khalifah tertawa terbahak sampai menepuk meja. "Cukup. Aku tidak ingin istanaku runtuh karena tertawa. Tapi Abu Nawas, mulai hari ini, aku ingin setiap Jumat kau hadir ke sini, bukan untuk berdebat, tapi untuk mengajarkan bagaimana tertawa dengan akal." Abu menunduk dalam. "Hamba setuju, Tuanku. Karena kadang satu tawa bisa mengalahkan 1000 kata." Sejak hari itu, setiap Jumat, istana Baghdad selalu ramai. Para ulama, pejabat, bahkan rakyat biasa datang bukan hanya untuk mendengar fatwa, tapi untuk menyaksikan bagaimana Abu Nawas mengubah perdebatan menjadi pelajaran, dan pelajaran menjadi hiburan yang tak pernah membosankan. Suatu Jumat sore, ketika istana Baghdad mulai dipenuhi para tamu yang ingin mendengar petuah Abu Nawas, tiba-tiba datang seorang pemuda berpakaian sederhana. Wajahnya tegang, dan matanya menatap Abu Nawas seolah menyimpan sesuatu yang mengganjal. Ia menunduk hormat kepada Khalifah lalu berkata, "Tuanku, izinkan hamba menantang Abu Nawas dalam debat. Bukan tentang ilmu, tapi tentang kejujuran." Khalifah tersenyum, "Wahai Abu Nawas, apakah kau menerima tantangan ini?" Abu Nawas mengangguk ringan. "Dengan satu syarat, Tuanku. Jika aku kalah, aku bersedia disuruh membersihkan seluruh halaman istana selama seminggu. Tapi jika aku menang, pemuda ini harus membersihkan pikirannya selama seminggu." Tawa kecil terdengar di antara para hadirin. Pemuda itu tidak gentar. Ia berkata, "Abu Nawas, engkau dikenal cerdik dan licik. Tapi apakah engkau berani jujur sepenuhnya di hadapan Khalifah?" Abu menjawab, "Tentu. Tapi kejujuran itu seperti pedang bermata dua, tajam di tangan yang salah, adil di tangan yang benar. Maka hati-hatilah kalau hendak memegangnya." Pemuda itu mengangguk. "Baiklah,
Pertanyaanku sederhana. Pernahkah engkau berbohong? Semua yang hadir menahan napas. Abu Nawas tersenyum lebar, setiap manusia pasti pernah berbohong. Tapi bedanya, aku tahu kapan kebohongan bisa menyelamatkan, dan kapan kebenaran bisa menyakiti. Pemuda itu langsung menukas, itu berarti engkau membenarkan kebohongan. Abu Nawas menatapnya dalam, jika seorang ibu berkata kepada anaknya yang ketakutan di malam gelap, bahwa tidak ada hantu, padahal ia sendiri takut, apakah itu kebohongan atau kasih sayang? Ruangan hening. Pemuda itu terdiam sesaat sebelum menjawab, itu pengecualian. Abu tersenyum. Begitu juga hidup, wahai pemuda. Kebenaran tidak selalu kaku seperti batu. Kadang ia lembut seperti air, tetap suci, tapi menyesuaikan tempatnya. Khalifah mengangguk-angguk, tampak menikmati arah debat yang tak terduga itu. Pemuda itu belum menyerah. Ia mengubah strategi. Kalau begitu, jawab pertanyaanku ini. Jika engkau dihadapkan pada pilihan antara berkata jujur yang akan membuat Khalifah marah, atau berbohong untuk menyelamatkan dirimu, apa yang akan kau lakukan? Abu berpura-pura berpikir lama, lalu menatap Khalifah sambil tersenyum nakal. Hamba akan berkata jujur, tuanku, bahwa hamba sedang mempertimbangkan untuk berbohong. Gelak tawa pecah di seluruh ruangan. Bahkan Khalifah sendiri sampai menepuk lututnya. Tapi Abu belum berhenti. Ia menatap pemuda itu dengan wajah serius. Wahai anak muda, jangan anggap kejujuran itu sekadar kata. Ia adalah cermin. Bila kau memandangnya dengan hati yang kotor, yang terlihat pun hanya wajah yang terdistorsi. Pemuda itu tertegun. Jadi menurutmu, aku belum jujur? Abu mengangguk lembut. Kau menantangku bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk membuktikan dirimu benar. Itu bukan kejujuran, itu ambisi. Khalifah yang sejak tadi mendengarkan dengan seksama akhirnya bersuara, Abu Nawas, kata-katamu seperti air di padang gersang. Sederhana, tapi menembus dalam. Abu menunduk. Tuanku, hamba hanya belajar dari kehidupan. Kejujuran itu tidak selalu manis di lidah, tapi selalu menenangkan di hati. Maka jika seseorang harus memilih antara kebenaran yang pahit dan kebohongan yang manis, lebih baik ia belajar menikmati rasa pahitnya. Pemuda itu meneteskan air mata. Ia berlutut di hadapan Khalifah. Tuanku, hamba datang bukan karena ingin mengalahkan Abu Nawas. Hamba hanya ingin tahu apakah masih ada manusia yang jujur di dunia ini. Abu Nawas menepuk bahunya lembut. Ada, anak muda. Tapi jangan mencarinya di orang lain. Temukan dulu di dalam dirimu sendiri. Karena selama kau tidak jujur kepada hatimu, semua kebenaran akan tampak seperti kebohongan. Suasana istana hening lagi. Lalu perlahan terdengar suara tepuk tangan, bukan karena tawa seperti biasanya, tapi karena kagum. Sejak hari itu, majelis Jumat di istana berubah. Tidak lagi sekadar tempat tertawa, tetapi tempat orang-orang belajar bagaimana berpikir dengan hati dan merasa dengan akal. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Baghdad dilanda musim kemarau panjang. Sungai Tigris mulai surut, pasar menjadi sepi, dan orang-orang mulai cemas akan kekeringan yang berkepanjangan. Khalifah memerintahkan doa bersama di istana, memanggil para ulama, dan tentu saja, Abu Nawas. Ketika semua ulama sibuk berdoa dengan suara keras, Abu Nawas hanya berdiri di pinggir halaman istana, memandang langit dengan tangan terlipat di dada. Seorang pejabat istana yang tidak suka padanya mendekat dan berbisik sinis, kau ini orang aneh, Abu Nawas. Semua orang sedang memohon hujan, tapi kau hanya diam. Apakah kau tidak berdoa? Abu menjawab tenang, aku sedang berdoa dengan diam. Karena kalau bumi terlalu bising, langit tidak mendengar. Pejabat itu mendengus, menganggapnya malas. Tapi Khalifah yang memperhatikan dari jauh justru tertarik. Ia memanggil Abu Nawas ke tengah-tengah halaman. Wahai Abu Nawas, semua orang telah berdoa, tapi hujan belum turun. Apakah kau punya cara lain untuk meminta kepada Tuhan? Abu tersenyum kecil.
Izinkan hamba mencoba dengan caranya anak kecil, tuanku. Ia lalu memanggil beberapa anak yatim dari kampung sekitar istana, memberi mereka roti, dan berkata, "Makanlah dengan gembira, tapi sebelum makan, mari kita tertawa bersama agar Allah tahu bahwa kami masih bersyukur." Anak-anak itu tertawa riang, menepuk tangan, bermain di bawah langit yang mendung. Orang-orang menatap heran, bahkan sebagian ulama merasa janggal, bagaimana mungkin hujan diminta dengan tawa, bukan tangisan. Namun Abu Nawas hanya berkata, ketika manusia terlalu sibuk mengeluh, langit menunggu siapa yang masih bisa tertawa. Karena tawa dari hati yang bersyukur lebih nyaring dari tangisan yang penuh keluh. Beberapa saat kemudian, angin berembus lembut. Daun-daun bergerak, dan butiran air pertama jatuh di pipi seorang anak kecil. Lalu langit terbuka, hujan turun perlahan, seperti jawaban yang datang dengan senyum. Khalifah berdiri terpaku. "Abu Nawas, bagaimana kau tahu hujan akan turun?" Abu menatap langit dengan tenang. "Hamba tidak tahu, tuanku. Tapi hamba yakin, Tuhan lebih cepat menurunkan rahmat kepada orang yang bersyukur daripada kepada orang yang hanya pandai meminta." Hujan makin deras. Semua orang berlari mencari tempat berteduh, tapi Abu Nawas tetap berdiri di bawah air yang turun deras. Khalifah memanggilnya, "Masuklah ke dalam, nanti kau sakit." Abu tersenyum, "Tidak, tuanku. Setelah sekian lama meminta hujan, sungguh tidak sopan kalau hamba pergi ketika doanya dikabulkan." Khalifah tertawa sambil menggelengkan kepala, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, wajahnya tampak benar-benar tenang. Sore itu, Baghdad diselimuti hujan lembut. Di jalan-jalan, orang-orang menari kecil, anak-anak berlari sambil berteriak kegirangan, dan di antara mereka terlihat Abu Nawas berjalan santai, bajunya basah kuyup, tapi wajahnya bersinar damai. Seseorang memanggilnya dari kejauhan, "Abu Nawas, apa yang sebenarnya kau katakan kepada Tuhan hingga Dia menurunkan hujan?" Abu menoleh, tersenyum, lalu menjawab pelan, "Aku hanya berkata, ya Tuhan, lihatlah kami yang masih bisa tertawa di tengah kemarau. Kalau tawa kami saja kau biarkan kering, bagaimana dengan iman kami?" Dan setelah itu, tidak ada lagi yang berkata apa-apa. Hanya suara hujan yang terus turun, seperti langit sedang ikut tertawa bersama Abu Nawas.